السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang kami hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjamaah bersama-sama. Kemudian bisa melanjutkan dengan wiridan, kita lanjutkan dengan pengajian. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan para sahabatnya. Para jamaah semuanya rahimakumullah, maaf saya ada di atas ini. Tempat saya lebih tinggi dari panjenengan semua, ngapunten ya kan. Nggih. Karena memang di luar sana banyak orang berebut kursi, saya tanpa berebut sudah bisa mendapatkan, tanpa pilihan, nggih, tanpa kampanye, nggih, alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu saya membahas tentang ilmu, saya lanjutkan lagi. Kemudian waktu itu sempat saya singgung ilmu tentang air yang kita gunakan untuk bersuci. Karena bersuci itu menjadi syarat sah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu saya singgung ada air yang suci mensucikan, yaitu air mutlak. Air mutlak, air yang belum bercampur dengan apa saja. Air yang baru keluar diambil dari sumur, air keran, air yang belum kena campuran macam-macam, itu namanya air tahir mutahhir. Bisa digunakan untuk bersuci, wudhu, mandi, mencuci pakaian dan seterusnya, untuk masak, minum dan lain-lain. Yang kedua, ada air suci yang tidak mensucikan, yaitu air yang bersih suci bercampur dengan benda yang suci, suci tapi tidak mensucikan. Contoh, panjenengan punya air 1 bak, panjenengan campur dengan sabun, sabun suci, panjenengan masukkan sampai berubah warnanya, maka air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi, untuk menghilangkan hadas tidak bisa. Yang ketiga, air yang telah dipakai untuk bersuci meskipun masih suci. Nah, contoh pakaian. Pakaian sudah kita pakai, tidak najis, hanya nyuwun sewu kena keringat, mungkin kena debu, kena apa, mungkin khawatir baju ini membawa virus dan lain-lain, karena di luar bersentuhan dengan banyak orang, sampai suudzon, naudzubillah. Akhirnya pulang, baju yang sudah dipakai itu kemudian disucikan dengan air. Airnya juga suci, tapi sudah digunakan untuk bersuci, maka itu tidak bisa dipakai lagi untuk mandi, untuk wudhu, untuk menghilangkan hadas, tidak bisa. Lalu ada air mutanajis, air yang kena najis. Macam-macam. Air sedikit, tidak sampai 2 kolah, tiba-tiba tercampur dengan najis sampai berubah warnanya, rasanya, maka air tersebut tidak bisa dipakai. Kecuali air yang banyak. Air banyak itu kata para ulama 2 kolah, 2 kolah itu kurang lebih 196 liter. Kurang lebih 196 liter. Kalau di bak air itu ukurannya 60 lebar, 60 tingginya. Luasnya juga 60. 60 itu pas 2 kolah. Kalau pas 2 kolah itu kemudian kena najis sampai berubah warna, rasa dan baunya, maka menjadi najis.
Kalau kena yang tidak najis, katakan seperti kena sampo, kena sabun, kena teh, kena apa, masih suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu hanya air. Kemudian waktu itu saya contohkan ketika panjenengan meletakkan air di kamar mandi di ember. Diletakkan di bawah pojokan, kemudian di sini ada keran cuci tangan atau wudhu atau apa, percikan-percikan ini ada yang sampai ke air yang ada di ember itu karena kena percikan-percikan yang air yang sudah jatuh ke bawah yang tentunya bawah itu najis, maka air tersebut termasuk air yang tidak bisa digunakan untuk wudhu, untuk masak, untuk bersuci. Itu baru bahasan tentang air. Dan sementara orang bersuci itu imma ada kalanya imma bilma wa imma biturab. Ada kalanya dengan air, ada kalanya dengan debu, ada kalanya dengan batu. Zaman dahulu orang yang kesulitan air istinja dengan batu. Nuwun sewu, istinja membersihkan kubul dubur jalan depan belakang itu menggunakan batu. Orang habis buang air kecil, buang air besar, hanya diusap dengan batu 3. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat, karena tidak ada air, ambilkan 3 batu. Tiba-tiba dia mendapatkan 2 batu. Yang satunya itu tulang. Yang satu tulang. Lalu oleh Nabi SAW yang 2 diambil, yang tulang disuruh ganti, suruh cari batu lagi. Kenapa? Li'annal azma ta'amu akhika al-jin. Karena tulang itu makanan saudaramu jin. Jadi jin itu makannya tulang. Nas hadis seperti itu. Terus ada lagi yang membawa kotoran hewan yang sudah kering. Sudah kering, keras, atos, nah, lalu diambilkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu najis. Jadi bersuci dengan batu itu 3. Syaratnya harus batu yang suci. Jalan depan, belakang tidak ada air. Lalu bersuci yang kedua karena tidak ada air, mau mandi, mau wudhu tidak ada air, dengan debu. Tayamum itu pun juga harus debu yang suci. Dan bersuci yang paling sempurna itu menggunakan air seperti kita semuanya. Alhamdulillah di negeri kita ini negeri yang mudah untuk mendapatkan air. Apalagi sekarang hampir memasuki musim hujan. Nah, itu baru ilmu yang berkaitan dengan air. Belum wudhunya nanti lain kali. Saya lanjutkan tentang keutamaan ilmu. Dulu saya bacakan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat surat Mujadalah ayat 11. Surat Mujadalah atau Mujadilah juz 28 ayat 11. Disebutkan Mujadilah karena ada seorang perempuan yang dizihar oleh suaminya. Kemudian dia melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suamiku telah aku berikan diriku kepadanya. Dia telah mengambil aku waktu mudanya, waktu mudaku. Tiba-tiba setelah aku tua dizihar ya Rasulullah." Dizihar itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu di hadapanku seperti punggung ibuku." Maksudnya kamu sekarang sudah haram atas diriku. Itu pada masa jahiliyah sering terjadi. Sering terjadi seperti itu. Akhirnya si sahabiyah, seorang sahabat perempuan, bahasa Arabnya sahabiyatun itu. Seorang sahabiyah datang kepada Nabi melapor. Kemudian turun ayat ini. Turun ayat yang terdapat di dalam surat Mujadilah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ila akhiril ayat. Akhirnya turun hukum zihar. Menzihar istri itu ada batasan-batasannya, yaitu
Kalau mendihar istri ditanya, apa maksudmu? Kok tidak mengatakan cerai tapi kamu di hadapanku seperti punggung ibuku. Lah sementara itu kan haram. Ya maksudku mendihar ya. Kalau mendihar mau kembali, kalau mau menceraikan ya melafadzkan cerai. Tapi kalau mau kembali harus ada hukumannya. Nah, harus apa? Harus memerdekakan budak, harus memerdekakan budak yang beriman. Kalau tidak bisa harus memberi makan, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi ada hukumnya di Suratul Mujadilah. Makanya tidak sembarangan orang yang sudah beristri itu harus hati-hati mengucapkan cerai, menyuruh istrinya aku sudah tidak butuh lagi dan seterusnya. Itu apa maksudmu dan seterusnya. Ada cerai itu sharih, ada yang ghairu sharih. Sharih yang terang-terangan, ghairu sharih itu yang kinayah dengan sindiran saja. Kalau terang-terangan maka main-main atau sungguhan itu jatuh. Kalau ini satunya tadi kinayah, tidak terang-terangan, maka harus ditanya, apa maksudmu? Nah, suami harus ditanya, maksudnya apa? Kok dia mengatakan seperti itu? Kalau dia mengatakan cerai, ya cerai. Kalau mengatakan, ya aku lagi marah saja, tapi itu tidak cerai. Oh, berarti di situ kinayah, maka tidak jatuh talak. Nah, sekarang tentang ilmu dulu. Tentang ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kamu semua dan orang-orang yang diberi ilmu darajatin, ing piro-piro derajat. Derajatnya tinggi. Orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti diberi derajat. Tapi ada syaratnya. Jangan hanya membanggakan ini saja kemudian tanpa mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang sudah diilmoni, ilmu yang sudah difahami, dimengerti, harus diamalkan. Wajib diamalkan. Contoh kita semuanya sudah mengerti ilmu wudu, ya harus wudu dengan sempurna. Kita mengerti ilmu salat, harus salat dengan sempurna. Tidak cukup hafal rukun salat, syarat salat yang membatalkan salat, tetapi tidak melaksanakan salat. Ya harus dilaksanakan ilmu dan amal. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Lalu keutamaan ilmu yang lain, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Para ulama itu orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu ya ilmunya macam-macam. Pertama, ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang kedua, ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu ain apa? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang akan melaksanakan wudu, akan melaksanakan sholat, dia harus tahu ilmunya. Maka ilmu yang berkait dengan wudu dan sholat itu fardu ain. Ketika dia belum kaya, belajar ilmu tentang zakat. Apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa kadar yang harus dikeluarkan, siapa saja yang harus menerimanya. Ketika dia belum punya harta, itu fardu kifayah. Tapi ketika dia sudah berkewajiban mengeluarkan zakat karena hartanya sudah mencapai 1 nisab atau lebih, maka belajar ilmu zakat menjadi fardu ain. Belajar tentang haji sebelum haji, fardu kifayah. Katakan seperti sekarang. Panjenengan kalau mendaftarkan diri 5 tahun yang lalu, kan tahun ini tidak berangkat. Mungkin masih 15 tahun atau 20 tahun lagi. Ada yang daftar seingat saya tahun 2015 itu diperkirakan berangkat tahun 2023 apa 2025. Berarti 10 tahun. Ada yang sampai 2030. Anggap saja 15 tahun. Nah, ketika dia baru membayar untuk mendapatkan porsi, belajar ilmu haji fardu kifayah. Tapi begitu dia mau berangkat untuk belajar ilmu haji menjadi fardu ain. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dengan keluarga, anak, istri, fardu ain. Supaya bisa mengatur keluarga dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu ilmu ini luas sekali.
luas. Kata Nabi, para ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama, para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak ada yang mewariskan dinar dan tidak ada yang mewariskan dirham. Dinar itu uang dari emas, dirham uang dari perak. Tidak ada dari para nabi yang mewariskan dinar dan dirham. Berarti para nabi tidak mewariskan harta kepada anak cucunya. Wa innama warrasul ilma. Hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini yang wajib kita pelajari dan kita wajib berilmu. Di hadis yang satunya waqala sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak ada yang perlu dihasudkan, diinginkan kecuali pada dua macam. La hasada, hasud itu tidak baik. Hasud itu menginginkan sesuatu yang didapat oleh orang lain dengan mengharap hilangnya kebaikan dari orang lain itu. Katakan ada orang lain mendapat rezeki melimpah ruah, lalu ada si A melihat. Kemudian ketika melihat, kok enak sekali si fulan itu mendapat harta yang begitu banyak, begitu mudah. Lalu si A ini mempunyai keinginan agar nikmat temannya yang tadi itu hilang, sirna, agar dia bisa yang mendapatkannya. Itu namanya hasud. Nah, tapi yang hasud yang di sini yang dimaksud, kata para ulama, termasuk di sini, termasuk di syarah Riyadhus Shalihin ini, hasud yang dimaksud di sini adalah hasud yang baik. Apa hasud yang baik? Bahasa Arabnya al-ghibtah. Al-ghibtah, ghain ba ta tak marbutah, ghibtatun. Ghibtatun atau al-ghibtatu itu adalah keinginan untuk mendapatkan kebaikan tanpa menginginkan hilangnya kebaikan itu dari orang lain. Ada orang lain mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemudian saya juga ingin mendapat kebaikan seperti yang didapat oleh orang lain itu tanpa menginginkan hilangnya kebaikan dari orang lain itu. Itu namanya ghibtah. Nah, hasad di sini yang dimaksud ghibtah. Makna al-hasad hahuna al-ghibtatu wa hiya mahmudatun fi umuril akhirah. Arti hasad di sini ghibtah, dan itu dipuji dalam urusan-urusan akhirat. Tidak ada yang perlu diinginkan kecuali dua macam. Pertama, rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-laili wan nahari. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Ta'ala hikmah. Hikmah di sini adalah ilmu. Seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, karena hikmah itu artinya banyak. Nanti bukan hikmah yang menurut perdukunan. Menurut perdukunan ilmu hikmah itu ilmunya dukun. Nah, nanti ada hikmah di dalam Al-Quranul Karim, yu'til hikmata man yasha wallahu wasi'un alim, di suratul Baqarah. Yang dimaksud di sana, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum yang mengantar seseorang untuk ibadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah di sini ilmu. Seorang laki-laki yang oleh Allah diberi ilmu, kemudian dia mengamalkan dan melaksanakan ilmunya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya, ana al-laili wan nahar, baik malam hari maupun siang hari. Jadi mendapat ilmu, ilmunya diamalkan dan diajarkan, bahasa Jawanya ditularkan kepada orang lain, supaya dirinya dapat, orang lain juga dapat. Ini yang perlu diinginkan.
Ada orang ibadahnya baik sekali, sholatnya baik, faham betul dengan ilmu sholat, kemudian dia laksanakan dengan baik, sempurna, dan dia ajari istrinya, anaknya, cucunya, keluarganya, keponakan-keponakan, pembantu yang ada di rumahnya, semua diajari ini cara sholat yang baik. Dia sudah mengajari orang yang di rumah, kemudian temannya yang lain juga ingin tahu, kemudian diberitahu juga. Itu yang perlu diinginkan. Nah, itu kebaikan yang berkaitan dengan urusan al-akhirah. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu ma minhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan seorang laki-laki yang oleh Allah diberi harta, kemudian dia menginfakkan dari sebagian hartanya itu ana al-laili pada waktu malam, wa ana an-nahar pada waktu siang. Asar arti ana itu tengah malam. Ya maksudnya pada malam hari itu. Tengah siang maksudnya ya siang hari. Diberi oleh Allah rezeki, punya harta, kelebihan rezeki, kemudian dia mau berinfak, mau membantu kepada orang lain, baik siang hari maupun malam hari. Ini yang perlu diinginkan. Kaitannya dengan ilmu apa? Yang pertama tadi, al-hikmah. Kalau kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, diberi oleh Allah satu ilmu, dua ilmu, tiga ilmu, kita tularkan. Paling tidak pertama kepada istri, kepada anak, kepada keluarga yang ada di rumah. Nanti kalau kepala rumah tangganya baik, atau ibu rumah tangganya baik, karena kata penyair al-ummu madrasatun, ibu itu bagaikan sekolah, anak-anaknya, keluarganya semua belajar kepada ibunya. Nah, ibunya dapat ilmu yang baik, lalu diajarkan kepada putra-putrinya, kepada cucunya, maka akhirnya semua yang di rumah menjadi baik. Berarti hikmah yang telah didapat diamalkan dan sudah disampaikan kepada yang lain. Nah, jadi kata Nabi yang perlu diinginkan itu dua, yaitu mencontoh orang yang diberi ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmunya siang hari malam hari. Yang kedua, oleh Allah diberi harta, dia mau berinfak siang hari atau malam hari, sehingga ilmu yang didapat tidak berhenti. Rezeki yang didapat bisa dirasakan oleh banyak orang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, saya ingat rezeki yang didapat menular kepada banyak orang. Saya ingat kemarin itu saya melihat YouTube, karena baik, masya Allah luar biasa. Kapan terjadinya? 2 tahun apa 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Ada orang tua didatangi oleh anak muda. Orang tua itu tukang becak. Dia ngetem di depan masjid atau dia apa nggih? Terus, Pak, betul panjenengan namanya Pak Dahlan? Iya, Pak Dahlan apa Pak Ruslan gitu. Pokok Lan. Iya, Lan. Apa ada Pak Lan di sini? Oh, banyak. Alhamdulillah. Terus beliau ditanya, "Bapak ini kenapa kok di sini?" "Ya saya beca." "Oh ya. Kok bawa Al-Qur'an?" "Ya saya kalau tidak ada penumpang saya duduk saya baca Quran." Satu hari dapat berapa juz, Pak? 10 juz. Masya Allah. Saya yang di rumah satu hari tidak sampai 10 juz. Orang tua. Umur bapak berapa? 68 apa 78? Terus bapak dulu bekerja apa? Saya dulu bekerja di pabrik. Saya sudah selesai, saya dapat pesangon, saya berikan becak, saya becak. Putranya 5 dan seterusnya. Intinya mulai becak itu jam 9 pagi. Dia duduk di tempat itu sambil bawa Al-Quran di sakunya, tanpa pakai kacamata dia baca Quran. Nanti kalau ada penumpang dia kembali lagi ke situ. Terus malam sampai jam berapa, Pak? Ya sampai jam 11, setelah itu pulang. Di Bangil, rumahnya dari Rembang. Rembang itu kan timurnya Bangil, kan? Itu ilmu itu luar biasa. Membaca Al-Quran. Bapak membaca Al-Quran mulai jam berapa sampai jam berapa? Ya saya dari jam 9 saya di sini, kalau ada penumpang saya bawa, kalau tidak ada saya ngaji Quran sampai zuhur, setelah zuhur saya mulai lagi. Katanya jam 9 sampai zuhur itu dapat 4 juz.
4 juz. Yang setelah zuhurnya entah ada tidurnya entah apa sampai asar, habis asar sampai sore, malamnya apa yang setelah maghrib sampai isya itu untuk di masjid atau apa, jam 11 malam baru pulang. Itu 10 juz, 10 juz. Selama berapa tahun, Pak? Waktu itu katanya saya mulai tahun 86 apa 84 karena di YouTube tidak saya hafal. Nggih. Akhirnya Bapak keinginan apa? Ya keinginan sih banyak gitu. Akhirnya apa Bapak mau kalau umroh? Masya Allah ya mau, alhamdulillah saya mau. Ini Pak ada dari teman-teman dikumpulkan uang itu dapat berapa puluh juta, bisa untuk daftar umroh dan haji. Masya Allah. Akhirnya diserahkan terus ke rumahnya dan seterusnya prosesnya ila akhirih. Wallahu a'lam, intinya diberi uang bisa untuk umroh dengan haji. Padahal pekerjaannya hanya becak, tapi dia selalu dengan Al-Quranul Karim. Terus ditanya, Bapak kok selalu membaca Al-Quran ini kenapa? Ya nak, saya dulu itu kalau ngaji kata kiai, kata ustadz, orang itu kalau bisa itu daimul wudu, melazimkan wudu. Nah kalau saya ingin melazimkan wudu dengan cara bawa Al-Quran ini. Kalau tidak bawa Al-Quran saya kan batal-batal. Kalau bawa Al-Quran kan batal langsung wudu lagi. Sampai seperti itu, subhanallah. Ya, nuwun sewu. Kalau corone ilmune kan nggak sampai dhuwur. Tapi ilmunya dekat dengan kitab Allah Al-Quranul Karim terus menerus sampai tidak punya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, saya kira di antara kita ada yang kekayaannya lebih banyak dari itu. Tapi pertanyaan, apa kira-kira sedina maca Quran 10 juz? Itu pertanyaan ya kan. Wallahu a'lam. Nah sekarang kembali ke hadis. Nah, saya bawa Riyadhus Shalihin dan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang lalu. Saya lanjutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku, keutamaan Nabi atas orang yang paling rendah dari kalangan sahabatku. Nah, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan Nabi dengan sahabat Nabi yang paling rendah. Nuwun sewu, sahabat Nabi yang paling rendah itu kan sahabat Nabi yang paling tidak luas ilmunya lah. Mungkin bertemu Nabi hanya sebentar, ya sudah membaca 2 kalimat syahadat, tetap menjadi muslim, tapi tidak seluas ilmu sahabat-sahabat yang lain yang hafal sekian hadis, hafal sekian ayat, terus sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang pernah berjumpa Nabi, kemudian masuk Islam, kemudian terus memeluk Islam sampai wafat, itu semua disebut sahabat Nabi. Makanya ada sahabat besar, sahabat tengah, sahabat yang paling bawah. Sahabat besar, sahabat yang paling kecil. Bukan kecil umurnya, tapi kecil ilmunya. Orang yang sudah bersama Nabi lama, contohnya seperti sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Talha ibnu Ubaidillah, dan lain-lain. Ada yang sahabat baru masuk Islam akhir-akhir ketika Nabi di Madinah, dan sudah akhir baru belajar ilmu sedikit. Tapi ada sahabat yang belajar akhir-akhir kepada Nabi, cuma langsung dia menghafal hadis-hadis Nabi. Dia hafal, dan hafalannya kuat sekali, yaitu sahabat Abu Hurairah. Saya lupa, sahabat Abu Hurairah itu kurang lebih 1,5 tahun dengan Nabi SAW. Kurang lebih lah. Tapi ketika bertemu Nabi, itu didoakan, ya Allah jadikan Abu Hurairah ini orang yang kuat hafalan. Dijadikan seperti itu. Ya mungkin Nabi melihat wajahnya orang ini tekun, bisa istiqomah. Nuwun sewu ora seneng keluyuran. Nggih, karo orang sekarang kan nuwun sewu seneng keluyuran, ada kendaraan pengen ngetan ngulon ngalor ngidul ya kan. Ini sahabat Abu Hurairah makrum tidak punya apa-apa, ya wis ngapalne hadis Nabi terus sekarang dindis. Mobil ya orang duwe, unta ya orang duwe gitu kan. Ya karo orang sekarang Masya Allah nggih kan, fasilitas luar biasa sehingga pengen mutar ngelilingi Malang. Nggih. Nggih. Terus
Abu Hurairah akhirnya hafal sampai ribuan hadis. Kata sahabat Abu Hurairah, aku tidak pernah lupa apa yang dikatakan Nabi sejak aku didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejak didoakan itu apa saja yang didengar dari Nabi itu selalu dihafalnya. Selalu dihafalnya sehingga hafal sampai ribuan hadis, kurang lebih 3.574 apa berapa? Kurang lebih 5.374. 5.374 seingat saya itu 5.300, karena saya ingat ada 5, ada 3-nya, ada 3, ada 4-nya. Nah, ketika dulu masih hafalan bien, gitu kan. Jadi itu ada sahabat yang hafal sampai ribuan hadis. Nah, kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku atas seorang yang paling rendah dari kalangan sahabatku. Sekarang orang yang beribadah kepada Allah sehingga dia disebut abid, itu adalah orang yang berilmu juga. Oke kan? Orang ahli ibadah disebut abid itu kalau berilmu. Kalau tidak berilmu kan ibadah hanya sembarangan, seenaknya saja. Contohnya dulu ada seorang sahabat di masjid sedang sholat. Rasulullah SAW datang. Mendengar Rasulullah datang, dia selesai sholat langsung mendatangi Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kata Nabi setelah menjawab salam? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Selesai sholat mendatangi Nabi, memberi salam, dijawab sholli fa innaka lam tusalli. Sudah 2 kali. Sholat lagi. Setelah itu datang lagi kepada Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah kamu belum sholat. Ya Rasulullah, aku tidak bisa kecuali ini. Akhirnya diajari ilmunya sholat. Kalau sholat disuruh ambil wudhu yang sempurna, terus menutup aurat, berdiri di tempat sholat dengan tegak, kemudian takbir, lalu membaca suratul Fatihah, berdiri ruku' tumakninah, dan i'tidal terus sampai akhir. Nah, itu sudah mendapat ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disebut orang yang ahli ibadah kalau sholat kita baik, puasa kita baik, sholat sunnah baik, sholat wajib baik. Kalau sholat kita tidak sempurna, masa disebut abid? Nah, kata Nabi, orang yang berilmu dengan yang abid seperti tadi itu keutamaannya. Berarti apa? Orang yang ahli ibadah harus punya ilmu ibadah, sementara ada orang yang alim ilmunya lebih luas, karena taunya bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah saja, tapi sekaligus mengetahui bagaimana cara mengatur kehidupannya sehari-hari dengan keluarganya, mendidik istrinya, mendidik anaknya, hidup bermasyarakat, dia berdagang atau bekerja yang lain-lain, bisa mencari rezeki dengan cara yang diridhoi oleh Allah, sehingga rezeki yang didapat itu halalan thayyibah. Nah, orang yang berilmu seperti keutamaan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Orang yang berilmu itu mempunyai derajat, mempunyai kedudukan. Makanya kita usahakan meskipun kita ini sudah sepuh, nuwun sewu pun tua, nggih tetap belajar ilmu. Nggih. Banyak para ulama dulu kitabnya sudah banyak, baca kitab sudah banyak, tapi juga datang kepada orang alim, kepada temannya yang lain, juga mendengarkan nasihat-nasihat temannya yang lain. Kenapa? Karena setiap orang masih punya kekurangan-kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Sealim-alimnya orang alim, pasti ada ilmu lain yang belum diketahuinya. Nggih, sealim-alimnya orang. Contoh, profesor doktor ahli pertanian lain dengan yang mempunyai keahlian yang lain. Kiai haji, pondoknya besar, punya santri ini, dia alim dalam ilmu ini, tapi belum alim dalam ilmu yang lain. Sebab Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu semua tidak diberi, wa ma utitum, lan ora den paringi sira kabeh, minal ilmi saking ilmu, illa qalilan, kejaba ilmu kang sedidik, ilmu yang sedikit. Ilmu yang sedikit. Jadi tidak
Tidak semua ilmu dimiliki oleh seseorang. Mboten, pasti kekurangan itu ada. Makanya sebaik-baik orang itu orang yang mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Atau kalau tidak mendapat kesempatan bertemu dengan temannya, minta nasihat. Tolong mas, aku nasihati. Tuh, nasihat apa? Ya, kekuranganku ini apa saja. Minta nasihat, dengarkan. Kamu itu begini. Karena yang bisa menilai diri kita itu orang lain. Ada yang paling dalam yang bisa menilai hanya kita sendiri. Apa yang terlintas di hati kita, pikiran kita, itu kita sendiri yang bisa menilai. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Tapi yang lain tidak tahu. Dan ada kesalahan, kekurangan yang kita miliki yang seringkali kita tidak tahu. Bisa kita ketahui setelah kita bertanya kepada orang yang akrab dengan kita. Makanya kita meminta nasihat kepada orang lain supaya kita mendapat ilmu. Kan ada hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, antara lain kalau mendengar salam, diberi salam supaya menjawab. Kalau temannya sedang sakit supaya menjenguk. Kalau ada jenazah supaya mengantar. Terus kalau diundang supaya datang. Terus apabila temanmu meminta nasihat, hendaklah kamu nasihati. Kok Nabi menjelaskan seperti itu? Wa idzastansahaka fansahlahu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau seorang muslim itu meminta nasihat kepadamu, hendaklah kamu memberi nasihat padanya. Kenapa? Orang mau meminta nasihat itu karena merasa rendah hati, tawadhu. Kekurangannya apa saja sehingga minta masukan dari orang lain. Kalau mau bertanya kepada yang lain malu dengan orang yang paling akrab, dengan istrinya, atau bahkan kepada anaknya tidak apa-apa. Anaknya sudah pintar, sudah disekolahkan, sudah belajar ilmu ini itu. Tolong nak, kekurangan ayahmu ini apa? Nah, dia kan paling tahu. Ini orang tua yang rendah luar biasa. Umumnya orang tua menasihati anak, tapi ininya ingin meminta masukan-masukan dan ingin mengetahui apa yang dipikirkan oleh anaknya. Nah, ayah ini kekurangannya apa? Ayah itu suka marah. Kalau diminta uang nggak langsung ngasih. Enggak kan? Kalau ibu ngasih uang tapi ngomongnya banyak dulu. Ya, nanti kan anak akan memberitahu, oh jadi ini. Akhirnya itu untuk menilai diri ini, berarti nantinya akan bersikap bagaimana kepada anaknya, merubah sikap dan seterusnya. Nah, terus keutamaan sahabat Nabi yang paling rendah. Sahabat Nabi yang paling rendah itu sudah mendapatkan keutamaan luar biasa karena pernah bertemu Nabi, pernah melihat Nabi, pernah mendapat ilmu dari Nabi dan berislam di hadapan Nabi. Itu luar biasa. Tetapi disebutkan di hadis lain, ada orang-orang yang akan mendapatkan derajat tinggi. Sampai-sampai para nabi menginginkan derajat yang didapat oleh orang itu. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah itu wahai para sahabatku? Lalu kata para sahabat, siapa lagi ya Rasulullah kalau bukan kami? Loh, kenapa? Karena kami semua masuk Islam di hadapanmu, berjumpa denganmu, mendengar ayat langsung, hadis langsung darimu ya Rasulullah. Bukan. Terus terakhir orang yang begini. Tidak. Terakhir apa? Adalah kalau kamu semua itu orang yang bisa beriman karena melihat aku, percaya kepadaku, mendengar ayat dariku. Tapi adalah orang-orang yang sesudahmu tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat aku, tidak berjumpa langsung denganku, tidak mengetahui turunnya ayat, tapi mereka benar-benar beriman kepadaku. Berarti siapa? Ya kita ini. Kita yang benar-benar beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin benar ajaran syariat Nabi itu syariat yang benar yang harus kita imani, kita laksanakan. Kita beriman benar. Setelah itu kita laksanakan dengan baik, dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan derajat yang para Nabi nanti ghibtah ini. Ghibtah, menginginkan derajat itu. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita benar-benar beriman. Tapi kadangkala ada
sedikit-sedikit yang ucapan kita kurang baik, perbuatan kita kurang baik. Loh, katanya benar-benar beriman kepada Nabi. Ya berarti itu kekurangan-kekurangan. Satu contoh, Nabi itu kalau sholat tahajud kan lama sekali, sementara kita tidak kuat lama. Kadangkala kita juga tidur bangun subuh. Kadangkala bisa tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dengan witir 11 rakaat. Kadangkala sampai banyak juga bisa. Tapi kadangkala tidak sama sekali. Sementara istri Rasulullah SAW Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasannya Kanjeng Nabi SAW itu kalau sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, lima fa'alta hadha ya Rasulullah wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa yang telah lewat maupun yang belum. Engkau tidak punya dosa ya Rasulullah. Jawab Nabi apa? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, bukankah aku ini harus menjadi hamba yang lebih banyak bersyukur? Jadi karena sudah dijamin surga, sudah baik semuanya, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bersyukurnya Rasulullah SAW, ya sholat tahajud terus sampai kakinya bengkak. Sementara kita dianjurkan qiyamul lail, tapi tidak dianjurkan sampai kaki bengkak. Ya kan? Sampai paling gampang, paling mudah, salat malam paling mudah. Niku napa? Rakaatani qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis sahih. 2 rakaat sebelum salat fajar, salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum fajar, salat fajar itu apa? Ya salat subuh itu. Disebutkan innal aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Qur'anal fajri di situ yang dimaksud adalah salat subuh. Kenapa salat subuh disebut Qur'anal fajri, Quran pada waktu fajar? Karena salat subuh itu imam disunnahkan baca surat panjang. Tapi kula wau kan mboten maca panjang enggak sido ngaji mungkin nggih. Saya hanya membaca la uqsimu bihadzal balad dengan wasyamsi wadduhaha nggih. Nanti kalau saya baca tabarakalladzi biyadihil mulku 2 halaman, waduh sak rakaate sak mono. Rakaat kedua sak piro? Lah gak sido ngaji nanti kata nggih. Jadi ya karena orang jadi imam itu kata hadis harus tahu makmumnya. Makmum ada yang muda, ada yang sepuh, ada yang bisa berdiri lama, ada yang harus duduk di atas kursi. Kalau imamnya baca terlalu panjang kan kasihan dengan yang duduk di atas kursi, sehingga harus melihat yang paling lemah. Nggih. Bon, kembali lagi. Jadi Quran al-Fajr itu yang dimaksud salat subuh. Salat subuh itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Lalu orang berjamaah subuh itu luar biasa. Terus 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada orang bertanya, rakaatul fajr itu sebenarnya salat 2 rakaat tersendiri atau salat 2 rakaat sebelum salat subuh? Salat 2 rakaat sebelum subuh itu disebut sunnatul fajr, baik qabliyah subuh ataupun bukan qabliyah subuh. Sehingga yang mau sholat masuk masjid tahiyatul masjid terus niat sholat sunnah fajar lalu duduk, setelah adzan sholat sunnah qabliyah fajar duduk, benar. Yang masuk masjid langsung sholat qabliyah fajar atau sunnatul fajar juga benar. Karena sholat sunnah itu paling sedikit 2 rakaat, kecuali witir paling sedikit 1 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Nanti bisa ditambah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh ditambah itu salat fardu. Nggih, salat fardu niku pun baku, paten, ora oleh nambah-nambah. Nambah malah bid'ah. Nggih, tapi kalau salat sunnah panjenengan mau salat tahajud 2 rakaat, tambah salat tahajud 2 rakaat, tambah salat lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Ada Imam Ali Zainul Abidin cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kitab ini disebutkan Imam Ali Zainal Abidin itu kalau malam hari sholat sunnah terus menerus sampai oleh para ulama disebut Imam Ali Zainal Abidin sholat 1000 rakaat setiap malam.
Nggih, Masya Allah. Cucu Nabi, cicitnya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau salat malam terus menerus. Makanya sampai disebut Ali Zainal Abidin. Asalnya namanya Ali bin Husain. Dipanggil Zainal Abidin, hiasan para ahli ibadah. Karena ibadahnya bahasa Jawanya jungkung lek dalu terus-terusan marang ngarsane Gusti Allah. Terus sampai dipanggil Imam Ali Zainal Abidin. Itu setiap malam kalau sholat seperti itu. Itu abid, alim, ahli ibadah dan berilmu. Sampai punya kitab juga. Kitab hadis Musnad Imam Ali, Musnad Imam Ali Zainal Abidin apa Musnad Imam Zaid. Musnad Imam Zaid itu turunannya lagi. Yang ini Imam Ali Zainal Abidin enggak, masih cucu Rasulullah itu, jadi ahli ibadahnya sampai seperti itu. Terus wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, keutamaan Nabi dengan keutamaan orang alim dengan ahli ibadah, ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakibi, seperti keutamaan bulan pada malam al-badr, malam bulan purnama, ala sairil kawakib, atas planet-planet yang lain. Keutamaan orang alim dengan orang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dengan bintang-bintang yang lain. Panjenengan bisa menyaksikan sendiri kalau sudah bulan purnama, langitnya cerah, duduk di depan rumah. Duduk di depan rumah, apalagi dulu tidak ada listrik, zaman dulu bisa melihat indahnya malam hari dengan menikmati bulan purnama itu. Malahan kalau anak desa dulu saya masih kecil, lek bulan purnama itu jumpritan mari mulih ngaji. Leres ya Bu. Nggih, eling sing biyen tahu ngalami eling. Sekarang kan enggak ada, jumpritan itu hilang semuanya. Itu dalam rangka menikmati Lailatul Badr. Nggih, menikmati bulan purnama. Ya, subhanallah, ya, subhanallah. Saya ingat malam hari masih kecil, belum sekolah SD, okay? Belum sekolah SD itu malam hari bulan purnama ya paling hanya 1/4 jam, setengah jam atau ngoten mlebet griya malih. Keutamaannya seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang yang lain. Jadi orang yang berilmu, ilmunya diamalkan dan bermanfaat bagaikan bulan purnama, sementara yang lain-lain yang ahli ibadah seperti bintang-bintang yang banyak. Padahal orang disamakan dengan bintang itu sudah luar biasa. Orang disebut, wah ini sudah bintangnya masyarakat, wah itu sudah luar biasa. Kalau ini adalah bulan purnamanya, berarti ini orang yang benar-benar luar biasa. Nah, para jamaah semuanya, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang banyak dan bermanfaat. Terus saya lanjutkan penjelasan sedikit, karena tadi sudah isyarat. Tapi masih jam 5.18 nggih. Nggih, saya jam 6 juga ngaji di Al-Hikam. Ini kan masih jam 5.18 nggih. Duka lek badhe ngrumat putu. Nggih. Fadailul ilmi wa ahlihi la tuhsa. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu itu tidak terbatas. Wa kitabullahi wa sunnatu rasulih wa atharus salafis salih masyhuratun wa ma'rufatun fi dzalik. Kitab Allah Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, hadis-hadisnya, atharus salaf, nasihat-nasihat para ulama salaf, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi baik dalam kitab Allah, sunnah Rasulullah, nasihat-nasihat para salaf, masyhurah, masyhur, ma'rufatun, dikenal, fi dzalika, dalam keutamaan ilmu itu, wal kutubu maskhunatun biha, sedangkan kitab-kitab yang menjelaskan itu semuanya sangat banyak. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu sedangkan kamu menjaga harta.
Wal ilmu yazidu bil infak wal malu yanqusu bihi. Ilmu itu bertambah ketika diinfakkan dan harta berkurang ketika diinfakkan, dibelanjakan. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu yang menjadi hakim sedangkan harta itu yang dibahasnya, yang dihakiminya. Jadi ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu menjaga kamu, kamu menjaga harta. Sekarang kalau panjenengan punya ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, tentang akidah, tentang ini. Ilmu itu nuwun sewu disimpan di kepala sini. Diamalkan, disimpan di dalam hati ini. Tidak hanya di kepala keluar di mulut, tapi hatinya juga sambung dengan ilmunya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau panjenengan punya harta, masa harta mau diletakkan di dalam pikirannya saja? Makanya ada doa. Kalau nggak salah doa hadis Nabi SAW. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta itu cukup di tangan kami, jangan kau jadikan harta itu di hati kami. Lek harta itu di hati pun dino sing dipikiri cuma dunyane omahku nak kono sing jaga sapa, dunyaku nak kono satpame ya apa, dhuwitku sing ning kono bange ya apa kira-kira ditutup apa masih berjalan langsung. Terus engko lek aku mati dunya sing mari warisi sapa. Terus itu harta yang ada di hatinya. Nggih. Jadi Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Cukup dunya ini nak tanganku. Wala taj'al fi qulubina. Jangan kau jadikan harta ini ada di dalam hati kami. Nah, terus ilmu menjagamu, kamu menjaga harta. Memang ini fakta. Ilmu menjaga panjenengan. Panjenengan punya ilmu, akan melakukan sesuatu, diarahkan oleh ilmu itu. Panjenengan akan sholat, diarahkan oleh ilmunya sholat. Panjenengan akan bermasyarakat, diarahkan oleh ilmu tata cara bermasyarakat dan pengalaman bermasyarakat. Sementara kalau punya harta, hartanya tidak bisa menjaga, tapi harus dijaga terus. Panjenengan tindak datang bandara, mau pergi ke luar negeri, belum pernah mengenal daerah itu. Ada pikiran macam-macam. Iki kira-kira engko tasku, barangku, duitku, senok koper iku selamat apa ora. Pikiran seperti itu. Tapi ilmu yang ada di pikiran panjenengan akan mengarahkan panjenengan. Nah, ini kalau sudah turun dari pesawat menuju ke sana, nanti pindah bandara internasional ke sana dan seterusnya, diarahkan oleh ilmunya. Sementara kopernya harus dibawa terus. Nggih kan? Ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu kalau dibelanjakan bertambah. Panjenengan punya ilmu terus panjenengan sampaikan, panjenengan laksanakan, akan bertambah. Tapi harta untuk belanja habis. Nggih. Panjenengan pagi ini dikasih belanja berapa, untuk belanja nanti siang berkurang. Sesuk nyuwun malih. Nggih. Jika isaidik kok mek sakmene. Nggih ila akhirih. Ilmu menjadi hakim, harta yang dihakimi. Maksudnya ya kalau memutuskan sesuatu dengan ilmu, yang diputuskan itu kan masalah-masalah duniawiyah semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sebelum saya tutup dengan doa, barangkali wonten pertanyaan, monggo. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Ustaz. Tadi kalau tidak salah itu disampaikan seorang laki-laki yang mendapat ilmu kemudian diamalkan. Seorang laki-laki yang mendapat harta kemudian diamalkan. Mengapa laki-laki Ustaz? Kok enggak laki-laki dan perempuan gitu Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada seorang sahabat perempuan, bahkan istri Nabi kalau tidak salah Ummu Salamah. Ya Rasulullah, alangkah banyaknya laki-laki disebut keutamaannya di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana perempuan ya Rasulullah? Setelah itu turun ayat yang menerangkan
jangan kalian menginginkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki mendapatkan keutamaan, perempuan juga mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, laki-laki diwajibkan berjuang jihad fi sabilillah. Bagaimana dengan perempuan yang tidak diwajibkan ya Rasulullah?" Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kalian ibadah haji, bahwasanya ibadah hajinya perempuan itu sudah merupakan jihad di jalan Allah. Nanti di tempat yang lain seorang istri taat kepada suaminya, berkhidmah kepada suaminya dengan baik, itu sudah merupakan jihad di jalan Allah." Enak wae, pokoknya suami di servis yang luar biasa, was iku wis jihad fi sabilillah. Nah, terus begini, bahwasannya kalau di dalam hadis, di dalam ayat disebutkan hanya laki-laki saja, itu perempuan juga masuk ke dalamnya. Perempuan juga masuk ke dalamnya. Kenapa kok Rasulullah menyebutkan laki-laki? Karena pada saat yang dihadapi itu yang sahabat yang laki-laki. Sahabat yang laki-laki, bukan berarti perempuan tidak mendapatkan keutamaan. Lalu di tempat yang lain ada ayat maupun hadis yang menyebutkan laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Kalau disebutkan laki-laki saja, maka perempuan masuk ke dalamnya. Bukan berarti perempuan yang ahli ilmu terus tidak mendapatkan keutamaan, boten. Kan seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu sering didatangi oleh sahabat Nabi. Setelah Rasulullah SAW wafat, kalau mereka ingin mengetahui ilmu, apa sih yang dilakukan Rasulullah di dalam rumah, bagaimana cara mengatur rumahnya, cara mendidiknya, dan apa yang dilakukannya, ditanyakan kepada istri-istri Nabi, termasuk yang sering kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena dia istri Nabi yang paling muda, yang paling banyak hafal hadis, yang paling cerdas, terkenal paling cerdas Sayyidah Aisyah itu. Sampai kalau panjenengan baca kitabnya Imam Ibnu Katsir namanya Al-Bidayah wan Nihayah, itu kalau menjelaskan tentang Sayyidah Aisyah, syair-syair yang disampaikan itu ditulis. Nah, saking cerdasnya, dan hafal hadis banyak sekali. Nah, lalu banyak sahabat menanyakan ilmu-ilmu berumah tangga dan apa yang dilakukan Nabi di dalam rumah itu kepada istri Nabi SAW. Bukan berarti perempuan tidak punya keutamaan. Sampai-sampai perempuan itu andaikan tidak sempat sholat berjamaah ke masjid, dia hanya di rumah saja. Di rumah saja. Kenapa? Karena ya muter-muter di rumah itu kadangkala mulai bapak subuh berangkat ke masjid sampai siang hari pulang kerja, ibu di dalam rumah itu orang mari muter, dapur, sumur, kasur orang mari. Nah, itu pahalanya juga besar sekali itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ngalantur kemana-mana. Nggih, sampun cekap. Nggih. Oh, wonten setunggal nggih. Mosok yang sepuh enggak diberi kesempatan. Enggak. Gini Ustaz, kalau menuntut ilmu itu hukumnya fardu ya. Apakah itu fardu hukumnya menuntut ilmu? Nggih. Fardu ain atau fardu kifayah. Sehingga kalau kita itu tidak menuntut ilmu, apakah kita itu diharamkan gitu ya? Ya, apalagi kalau betul-betul ilmu itu belum kita ketahui. Ya seperti walaupun apa itu prosesnya seperti majelis taklim seperti ini ya. Kemudian kita tidak mau mengikuti, ya. Itu dihukumi apa ya? Apakah jadi berdosa kita ya? Ya Ustaz. Sampun gitu. Nggih, jadi menuntut ilmu itu memang harus, tapi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing. Makanya tadi ada ilmu itu fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain yang berkaitan langsung dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, terutama tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu fardu ain. Kalau yang lain-lain itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau di satu daerah sudah ada yang mempelajarinya, sudah gugur dari yang lain.
Sehingga kalau katakan tidak bisa hadir majelis ta'lim karena sibuk di rumah, karena pekerjaan, karena ini, ya silakan. Yang penting sekarang ilmu yang berkaitan dengan wudunya, sholatnya sudah baik. Nanti ketika dia akan melaksanakan kewajiban lagi dari Allah yang lain, kewajiban yang lain, ya dia harus berusaha untuk belajar. Karena kesempatan, kemampuan bermacam-macam. Contoh, saya pernah dulu ketemu dengan seseorang di Kalpataru, sekarang sudah meninggal, saya lupa namanya karena orangnya waktu tahun 90-an, 99 apa 9 berapa, itu beliau sudah tua sekali. Itu beliau mengatakan kepada saya, Masya Allah sampean dan anak-anak sekarang itu enak sekali. Kok ngoten Pak? Kula niki siyen zaman London niku belajar ngaji ora iso, belajar salat ora iso. Nggih alhamdulillah kula sakniki tetep dados tiyang Islam milai alit. Tapi kula terus terang lek ngaji macam-macam mboten saged. Karena dulu ya kesempatan dan kemampuan mboten wonten nggih kan. Mau belajar ngaji semuanya repot ila akhirih. Nggih, kalau dibandingkan dengan dulu, Masya Allah sekarang ilmu bisa didapat dengan mudah. Tapi juga begitu, nuwun sewu, kemaksiatan juga sangat mudah. Ya mudah-mudahan kita yang selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan kesempatan untuk selalu menambah ilmu. Saya kalau menyampaikan begini bukan berarti saya paling tahu, mboten. Saya sendiri juga belajar, saya baca lagi, belajar lagi, mengulang lagi. Karena kalau diminta untuk ngaji masa tidak murojaah dulu, nanti kan saya juga salah, kan? Jadi akhirnya nambah lagi. Maka benar kata Sayyidina Ali, ilmu itu kalau disampaikan itu malah bertambah. Ada seorang alim di Malang ini sudah wafat masih muda. Usianya waktu itu ya sebaya dengan saya. Beliau belajar di Makkah, di Madinah lama sekali. Cerita kepada saya, Ustadz, jenengan itu kok ahli sejarah Nabi. Bagaimana caranya? Subhanallah, saya dulu kalau belajar sejarah Nabi itu, katanya apa? Setelah diterangkan Ustadz, saya fahami, saya baca lagi, setelah itu saya cerita kepada teman-teman. Setelah baca, setelah mendengar, sebelumnya baca, mendengar, baca lagi, disampaikan kepada teman-temannya. Tadi kata Ustadz begini. Akhirnya itu lengket. Katanya seperti itu. Subhanallah, sudah meninggal, namanya Habib Abdullah Maula Khilah. Ustadz Abdullah Maula Khilah. Dulu orangnya berdagang, jual plastik banyak itu. Masukkan ke sana kemari ke toko-toko itu di Madinah, di Makkah lama, entah 10 tahun atau 15 tahun, masih muda wafat, rahimahullah. Jadi insya Allah kalau selama kita masih mengikuti, masih datang, masih dengar, baik dengar di televisi, di pengajian di mana, di masjid, insya Allah kita tidak termasuk orang yang menelantarkan ilmu, termasuk orang yang menyintai ilmu. Karena kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang menyintai, orang yang mendengarkan ilmu, orang yang menyintai ilmu, jangan menjadi yang kelima. Yang kelima ini binasa. Jadi kalau berilmu, belajar ilmu, mendengar ilmu, menyintai ilmu. Menyintai saja itu berarti sudah luar biasa. Tapi kalau sudah kelima ini sudah tidak ada keinginan sama sekali. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang berkah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina
ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.